Kalau kita bicara pedaging, ya, bongsor enggak. Jangan hanya bilang genetik bagus, genetik unggul, genetik unggul. Lo mana timbangan pertumbuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan PP Nursino Channel, channelnya peternakan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semuanya. Kali ini mohon doanya teman-teman. Hari ini saya lagi habis operasi. Ini ceritanya tangan patah teman-teman. Mohon doanya. Di sela-sela perawatan ini alhamdulillah bisa ngedit, semoga bisa selalu memberikan informasi tentang peternakan untuk teman-teman semuanya. Monggo selamat mengikuti. Pola jenis dihadapkan pola. Kalau kita pembiakan, apakah jenis pedaging? Oh ya. Apakah jenis perah? Apakah jenis seni? Kita bicara pedaging. Pertama, kita melihat ternak pedaging. Satu, apabila ternak tersebut mampu memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan, artinya super ekstra bongsor. Mau jenengnya apa, kudanil kayak apa kayak Ya. Ukurannya jenis bongsor. ukurannya bongsor, nggak usah lagi mikir buntut kucing, Mata kodok. kuping bukan mata kodok, mata Bulu. tikus. Oh. Matanya saya ganti mata tikus. Bulu. Kuping lowo. Kalau kita bicara pedaging, Ya. bongsor enggak, Ya. Tipe bongsor enggak ya? teruji enggak, iya. Jangan hanya bilang genetik bagus, genetik unggul, genetik unggul. Lo mana timbangan pertumbuhan? Bobot lahir berapa sih? Ya. Sebulannya berapa sih? Ending final lepas sampai 4 bulan berapa sih? Kalau kita sudah lari ke pedaging, kejar cari jenis ternak apapun itu. Sing penting super bongsor. Sehingga pakan kita berapapun kita tetap untung. Ya. Kita nggak ragu lagi, pakan nggak hemat cupat-cuput. Karena kita udah tahu pertumbuhannya ini oke. Pada intinya semua jenis ternak yang penting bongsor. Iya, mau kuncinya, mau etawa, mau kambing, mau domba. Ya. Yang penting dia bongsor, bisa memberikan profit, pakan berapapun. Nah, ini kan kita kalau cerita pedaging, Pak Bambang, kita harus tahu kos kita harian berapa. Kos kita mulai dari sewa lahan, kayak ini tanah ini tak sewa. Aku dirikan kandang, lahan pakan aku sewa, tosa bensin aku ngisi, listrik aku bayar, tenaga kerja aku gaji. Nah, ini kosnya berapa? Terus hasil daging yang tak dapat per bulan piro? Harus dikursikan ke sana. Terus ada yang tanya, loh gimana Pak Tris bisa mengukur pertumbuhan? Wong Pak Tris pembiakan. Yo anaknya dong yang ditimbang. Biaya total induk dengan biaya total yang lain, kebutuhan operasional kandang, dihadapkan dengan daging tumbuh anak ini, aku masih untung apa enggak? Cempeku 20 ekor. 20 ekor itu, misalnya ya, ini cempe 20. Kalau dia tumbuh 7 kilo per bulan, per bulan,
berarti kan dapat 140 kilo. Ya. Betul kan? Iya. 140 kilo. Kalau tak jual harga Sakit. 100. Oh. Orang-orang jual untuk kini edan-edanan Pak Bambang udah keluar masuk pasar sampai harga 140 loh per kilo itu. Apalagi yang kelas-kelas breeding gini, anggap aja jual 100, udah 14 juta. Ya. Lah, aku nih sebulan tuh habis berapa sih? Untung apa enggak sih? Nah, iya. Baru kita berani main. Jangan ngelihat iklan sepotong. Kasihan Pak, banyak yang nelpon. Kalau tadi kan pedaging syaratnya kan bongsor Pak ya. Bongsor. Nah, nyari untuk yang ke tipe pedagingnya kan berarti harus lihat recordingnya ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi kita jangan berusaha-berusaha belanja. Datang bila perlu. Loh Pak, yang datang ke kandangku sampai dari Aceh. Datang ke kandang sini Pak, dari Aceh perjalanan berapa lama? Iya. Dari Medan datang ke kandang Grati. Hanya ingin menyatakan, betul nggak sih neng Facebook punya Pak Anton tumbuh sekian. Betul nggak sih inbreed itu tetap bagus? Dia buktikan. Kepingin tahu dia. Dan beliau-beliau bukan peternak 100-200 Pak. Di atas 500-an ekor semua. Itu untuk yang cempe anakan bongsor ya Pak ya. Itu kan ya kita kan mau nyari, katakanlah pedaging kan harus nyari yang bongsor. Iya. Nah, berarti kan dari cempenya itu Pak ya. Iya. Cempe yang bongsor. Ini biasanya dari indukan yang bongsor atau enggak Pak? Apa manajemen budidayanya? Tentunya dari induk dan pejantan yang bagus. Ini yang paling utama. Oke. Terus yang kedua, potensi kedua Pak ya. Potensi kedua, ini kalau bilang kita dari gen ya. Ya. Jangan kita menyentuh soal pakan. Kita bicara soal gen. Pejantan unggul. Ya. Betinanya sedang. Ini akan naik 1 grade anaknya. Ya. Selalu dia akan naik lebih bagus daripada induk. 1 grade. Dia akan naik. Kalau misalnya Pak, kan yang pasar yang menjanjikan dengan recording pertambahan bobot badan per bulannya kan tidak banyak Pak. Masih beberapa lah. Lah ini gimana Pak kalau misalnya kita ternyata ketemunya peternak yang tidak punya recording itu? Ya kita datang dong. Mas, tolong ya lek mana hubungi aku. Oh ya. Oke. Kita lihat ya Pak. Iya. Ojo munculnya konten. Ojo munculnya. Iki umur 4 bulan ya timbang. Nah, yang ini 2,5 bulan ya. Bagaimana dia nggak tanpa melihat AirTag dia tahu umur? Iya. Oke. Jadi kalau kita bicara pedaging, bicara soal bongsor. Mau apapun itu. Ya. Kalau nggak bongsor dihadapkan kos pakan. Saya kos pakan Pak untuk anak. Itu kan sudah pernah saya kupas ya. Anakan itu 0,5 kilo per hari. Mau kecil mau yang besar yang umur 4 bulan. Ini tak pukul rata. Ya. Mungkin yang besar bisa makan sampai 1 kilo. Tapi yang kecil mungkin sak genggam yang baru umur 2 minggu, 3 minggu. Saya selalu menyediakan pakan itu sesuai jumlah anak. Anak 20 berarti 20 kilo. 0,5 kilo ya. Berarti 10 kilo. Berarti pagi 5 kilo, sore 5 kilo. Itu sudah cukup. Itu pakan hijauan sama konsentrat total? Bukan. Kalau hijauan kan dia dikit banget. Oh Pak. iya masih ini ya. Kan hitungannya dia nanti ikut induk. Ya. Karena sewa lahan harian. Nah, kemudian untuk anaknya itu, kalau umpamanya saya bikin pakan, saat ini saya bikin pakan untuk anakan, itu kebetulan tak naikkan kosnya. Karena kemarin saya naikkan, loh, bagus. Bagus banget Pak. Ini saya naikkan lagi, kos itu kisaran 7.000 per kilo untuk pakan anak.
Tapi kan diberikan setengah kilo 3.500 ya. 3.500 taruhlah dengan anak buah kandang. Per ekor cempe itu gajinya anak buah kandang 1.500. Berarti per ekor per hari 5.000. Berarti sebulan 150.000. Dagingnya modotnya 7 kilo paling kecil, Pak. Ya daging 7 kilo kalau kosnya cuma 150. Sekilo pada hitung-hitungan kasarnya lah 120-an, Pak ya. Ya. Nanti ada hubungannya dengan ABK itu, Pak. Ya. Oke, jadi pedaging ini hanya satu yang kita cari, carilah ternak yang super bongsor. Ya. Bukan hanya bilang genetik bagus, postur bagus, postur bukan ukuran. Warna itu cuma selera. Tapi bongsor enggak antara umur dengan bobot. Kalau belanja di pasar ya beresiko, Pak ya? Ya nggak tahu. Ya berarti kalau kita belanja di pasar ini adalah merupakan batu loncatan, Pak. Nanti anaknya inilah yang baru kita. Oh, tahu hasil iya. ya. Saya awalnya kan dari pasar semua Ya. awalnya. Nah, setelah kelahiran kedua itu Baru kelihatan. Iya. Nanti diseleksi, Pak ya. Iya. Nah, kemudian jenis perah. Nah, kalau jenis perah itu banyak. Ada yang mulai kelas-kelas lokal, mulai Jawa Randu, Tetebengnya, Etawa, Senduro, Sanen, dan macam-macam. Ini tinggal pilihan aja. Yeah. Tinggal kita pilih apakah kita jadi peternak perah kambing atau kita peternak kambing perah. Tinggal kita pilih dua itu. Yeah. Arahnya nanti mau kemana. Yang berikutnya ini kambing seni. Kambing seni ini apakah bagus? Loh bagus. Dulu lagi seru-serunya pygmy. Ya. Nah itu. Ini kan arahnya souvenir. Marketnya nanti souvenir. Yang kecil itu kan. Terus jual domba-domba imut. Kayak boneka. Ya. Ya pada saat umur 2 bulan 3 bulan lek ono tamu nggawa anake pasti gak gelem oleh njaluk iku. Tapi kalau sudah umur 5 bulan 6 bulan ya udah susah. Nah, tergantung kita marketnya mau kemana. Apakah aku mau nyetak kambing seni khusus untuk ekor badak misalnya. Ya jenis pelihara ternak ekor badak. Kalau kita sudah tahu market, nggak salah, wong itu pilihan. Mau jenis apapun di seni ini banyak, Pak. Garut, Ya. domba ketangkasan, itu seni. Bagus-bagus, pasarnya bagus-bagus. Yang penting kita tahu kemana nanti. Ya. Ya, ini seni. Jadi jenis ini yang kita akan mainkan di pola, itu ada pedaging, ada perah, ada seni. Jadi kalau tingkat pemula ya pedaging, Mbah ya, larinya ya. Yang paling nggak ruwet, iya. Nggak ruwet ya main pedaging. Tingkat lanjutan ya perah sama seni. Ya.